senja yang selalu dikonotasikan dengan keindahan itu justru di negeri senja itu menjadi sesuatu yang banyak ironi gitu loh, karena di negeri itu rakyatnya selalu ketakutan. Itu spoiler itu namanya. Spoiler ya? Rupa-rupanya orang-orang ini sangat mahir menggunakan pisau belati. Satu di antara mereka lari menuju ke pintu, tapi di pintu ia berteriak keras. Sebilah pisau telah menancap di punggungnya. Jadi ibaratnya kalau sulap lu rasanya udah tahu, jadi udah nggak asik lagi gitu. Lu sembunyiin, orang bisa gua tahu lah lu ngomongin masalah tiran kan, masalah penguasa yang Soeharto udah tebut nggak apa-apa, sebut aja nggak apa-apa. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Dan Kepo Buku hari ini adalah edisi spesial yang kembali kita bekerja sama dengan beberapa podcast buku dan juga kerjasama dengan Kepustakaan Populer Gramedia atau KPG. Ya betul, dan di campaign bulan sastra dalam ajang Dengar Sastra Bicara. Halo Gramedia. Tapi seru-seru. Jadi teman-teman harus dengerin acara khusus ini karena kita kerjasama dengan sejumlah podcast buku lain dan keren-keren podcast bukunya. betul, dan saking khususnya kita itu pagi-pagi loh ini rekaman. Nah, for your information para pendengar Kepo Buku itu biasanya rekaman malam. Sabtu malam jam 8, jam 9 yang berarti di Ambon sudah menjelang tengah malam. Di Singapura juga menjelang tengah malam gitu ya, gitu kan. Untuk episode ini kita rekamannya pagi dan paginya itu di Ambon berarti jam 9. Udah gak pagi-pagi amat. Gue baru bangun 15 menit yang lalu. Kan lu biasanya jam gini selesai jogging biasanya gitu. Jogging? Lu pikir gue Jogging ngejar tukang bubur. Van, kalau di Ambon sarapan pagi apa, Van? Nasi kuning ya, Van? Iya, nasi kuning. Nasi kuning itu apa maksudnya? Toto bingung kan? Nasi tumpeng. Ternyata itu khas Ambon ya, Van? Iya, betul. Side dish-nya dong, cerita side dish-nya. Iya, tapi jangan sampai makan dong. Jangan sampai makan dong, Bang. Sambil sarapan tuh gitu aja tuh, bubur tuh. Ikan cakalang. Tuh. Potongan gede ikan cakalang. Kepalanya. Enggak, badan. Bukan kepala, dia di bagian dada sebelah kanan. Yang ada tulisan R-nya ya. Iya. Woi, ini kenapa jadi ngomongin makanan? Nah, mungkin kita ngomongin makanan ada hubungannya dengan buku yang akan kita bahas di episode kerjasama ini, ada hubungannya nggak sih? Ada. Menurut gua ada loh, apalagi kita ngomong ikan cakalang ya nggak sih? Nah, kalau lu ikan cakalang hubungannya dengan buku ini apa? Nah, salah satu tokoh dalam buku ini, tokoh sentralnya dia kan adalah pengembara, gitu kan ya? Pasti kan masa di antara pengembaraannya dia nggak pernah ketemu ikan cakalang, pasti pernah. Ya Allah toh. Kacau loh. Tapi memang benar buat gua ada hubungannya dengan pengembaraan yang akan jadi tema novel yang akan kita ulas kali ini, yaitu orang yang selalu mengembara gitu ya ke berbagai macam tempat gitu. Itu kan biasanya menemukan budaya-budaya baru, hal-hal baru. Betul. Gitu kan ya. Dan buat pengembara itu adalah kebahagiaan atau kesenangan ketika melihat hal baru di tempat dia berkunjung. Apalagi hal yang unik. Nah, si pengembara ini rupanya anak yang kekinian banget. Kenapa lo bilang kekinian? Anak kekinian tuh maksudnya gini, dia tuh suka banget senja. Kan anak senja. Sebenarnya kalau ngomong senja sebenarnya nggak kekinian dong, lama. Dari zaman dulu juga udah ngomongin senja. Lo kelamaan di Singapura toh. Kenapa? Di Jakarta tuh ada istilah anak senja zaman sekarang gitu loh. Oh ya? Gimana tuh maksudnya? Iya, anak yang suka menikmati senja, menyeruput kopi sambil membaca puisi. Gila, enggak. Zaman gue SMP juga orang udah terkenal. Nela Regar zaman dulu udah nyanyi Kereta Senja. Ampun. Disebutnya Nela Regar. Tapi justru kalau menurut gue, kenapa juga kita ngomongin novel yang saat ini tentang negeri senja gitu ya. Gue buka aja novel yang akan kita bahas. Kelamaan. Terus lo bilang, oh ini ada hubungannya dengan anak kekinian. Tapi kalau menurut gue justru kalau kita ngomong masalah senja itu justru adalah tema yang everlasting. Bentuknya bisa macam-macam, tapi esensinya sama. Filosofis nggak gue? Dalam lo toh. Lo pagi-pagi ternyata dalam toh. Dalam dong, orang gue habis gali sumur.
Tapi sebentar. Kita tuh muter-muter kayak gitu. Bener kita langsung to the point aja. Kasihan tuh pada pendengar. Kita semua mau bahas opo gitu kan. Nah, lu yang ngajak muter-muter makan cakalang. Kepo buku kalau nggak muter-muter bukan kepo buku. Tapi intinya tokoh di novel ini suka mengembara ke berbagai negeri dan dia sangat menyukai senja. Dia sudah melalui ribuan senja di ribuan negara gitu kan digambarkan di buku ini. Sampai kemudian dia tiba di sebuah negara yang kemudian disebut saja sebagai negeri senja. Dan negeri senja ini digambarkan sebagai sebuah negeri yang unik. Karena di sana matahari tidak pernah terbenam. Jadi selalu senja. Maka disebut negeri senja. Kalau di bayangan gue kan indah banget, keren. Setiap hari senja, lembayung, kekuningan gitu ya. Langit merah bata gitu, keren kan. Tapi ternyata negeri senja menyimpan kekelaman. Kita oper ke Stephen. Ya, oke. Aku pertama-tama bilang ini adalah buku yang diterbitin pertama kali itu di Agustus 2003, Mas Toto, Bang Rane, dan dia menang di Kusala Khatulistiwa kategori fiksi 2004. Jadi ini award winning juga untuk para penikmat sastra yang mungkin sudah membacanya di tahun-tahun tersebut. Dan ketika di 2021 diterbitkan ulang cetakan kelima dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menawan gitu. Jadi bagaimana para tokoh-tokoh di roman ini digambarkan begitu misterius, begitu elegan di sisi yang lain. Dan hal kecil yang ingin aku tunjukkan dulu, ini adalah cerita kecil untuk yang didedikasikan untuk almarhumah ibu dari Seno Gumira Aji Dharma, Ibu Pustika Kusuma Sujana. Jadi benar-benar sebuah tribute ataupun sebuah penghargaan khusus beliau kepada sang ibu untuk cerita ini gitu. Ya. Dan gue potong bentar, Fen. Jadi karena Stephen udah nyebut Seno, Toto udah nyebut Negeri Senja, kita sebut aja ya judul novelnya ya, Negeri Senja oleh Seno Gumira Aji Dharma. Iya. Negeri Senja yang aku baca ini seperti ini, Bang. Kumpulan catatan perjalanan si pengembara nih. Di awal aja tuh kita udah kehook gitu sama si tokoh pengembara. Soalnya dia bilang gini, hidupku penuh dengan kesedihan. Karena itu, aku selalu mengembara. Jadi, ketika di awal aja di prolog tuh kita udah kayak, oke, kita akan berjalan-jalan dengan seorang pengembara dan lewat novel ini kita akan telusurin nih negeri yang baru dia datangin gitu. Dan novel Negeri Senja ini kayak seperti yang ditulis di belakangnya, roman petualangan tentang cinta yang berdenyar di antara Kilau Belati, Cipratandara, dan pembebasan iman. Meski di satu sisi kayak film Dune gitu, tapi ini benar-benar roman lokal Indonesia banget gitu. Karena di satu sisi kita dapat nuansa novel silat, cerita silat, dan itu betul-betul membawa kita ke sebuah adegan-adegan pertempuran yang begitu real gitu. Dan aku akan bilang SGA ini berhasil menyajikan fiksi visual gitu. Itu mungkin poin pertama yang aku ajuin gitu ya. Yes. Tapi sebagai pembaca saat ini aku merasa seperti merasakan suara pengarang di cukup banyak bagian gitu, di beberapa bagian gitu. Jadi aku merasa kayak kurang enjoy aja gitu, to be honest. Kurang enjoynya gimana? Karena merasakan banyak suara pengarang gitu, Bang Rane, yang diselipin di sana sini gitu. Oke. Iya. Mungkin Negeri Senja ini betul-betul sebuah roman, sebuah cerita pendekar gitu ya, tapi dibalut dengan berbagai intrik, dengan berbagai ketegangan, dan sangat-sangat dinikmati membacanya. Betul-betul sebuah petualangan yang menyenangkan, tapi di sisi yang lain, seperti yang aku bilang tadi, terasa cukup banyak argumen-argumen yang ingin dibangun, yang disuarakan oleh pengarang tuh nampak nyata gitu di beberapa bagian. Oke. Kalau gue sebenarnya lebih memasukkan novel ini pada kategori novel yang, maaf ya para reviewer di luar sana yang mungkin memandang ini aneh, tapi buat gue ini novel yang masih kategori jangan dipahami, dilemesin aja, Syai. Apa tuh maksudnya? Toto emang gak gaul nih. Jadi tapi maksudnya apa dong? Harus tipe novel yang lemesin lah. Gue suka banget istilahnya Stephen, karena gue setuju. Ini novel yang sangat visual gitu. Jadi
lu nikmatin aja ceritanya gitu dulu. Nanti alurnya nanti akan dapat. Karena ada tipe pembaca novel yang nih ceritanya apa sih? Kok jadi aneh gini sih gitu loh. Sementara kalau lu ikutin baca gitu ya, insya Allah lu akan ketemu jalan ceritanya. Makanya justru di review kita kali ini kita nggak berani bilang kayak begini jalan ceritanya karena nanti dia akan jadi spoiler gitu. Tapi ini dari versi gue sekarang ya. Itu dari versi Steven tadi ya. Kalau dari versi gue sih ini iya bener, kisah pengembara yang tadi gue bilang yang suka sama senja gitu ya. Terus sampai di negeri yang selalu senja, yang mataharinya nggak pernah turun, nggak pernah tergelincir karena nyangkut di cakrawala. Itu aja kalau orang suka alur cerita akan langsung bilang, hah ini apaan lagi, ini aneh banget gitu. Dan senja yang selalu dikonotasikan dengan keindahan itu justru di negeri senja itu menjadi sesuatu yang banyak ironi gitu loh. Karena di negeri itu rakyatnya selalu ketakutan, mereka takut dengan pemerintah berkuasa yang... Itu spoiler itu namanya. Spoiler ya? Bodo amat. Pokoknya mereka takut pada pemerintahan yang berkuasa. 2003 gitu ya, kan. novel 2003 ya, sewajar kita kasih spoiler ya. Novel 2003. Kemana aja gitu sampai tahun 2021 belum baca-baca gitu kan. Oh ya gitu, mereka takut pemerintah berkuasa. Rakyat itu kemana-mana itu selalu menutup muka, hanya menyisakan mata, jalan kemana-mana nunduk. Terus mereka selalu menunggu orang yang akan membebaskan mereka dari kekangan penguasa gitu. Terus yang menarik adalah karena penguasanya digambarkan seorang perempuan buta yang punya masa lalu yang nggak bisa kita ceritain di sini gitu, karena juga akan mengganggu jalannya cerita dan kenikmatan mengikuti cerita gitu ya. Ada masalah dengan cinta. Ada masalah dengan cinta. Dan di negeri senja itu tidak boleh ada cinta, tidak boleh ada pengetahuan, tidak boleh ada pemberontakan gitu. Dan akhirnya novel ini kelam banget ya, karena di situ digambarkan pengetahuan dikekang, pikiran orang tuh bisa dibaca, pembangkangan itu ditumpas, bahkan masih dalam tahap rencana aja udah ditumpas gitu ya. Terus di situ digambarkan ada kelompok pengawal kembar istilahnya yang akan selalu menumpas siapapun yang mencoba membangkang. Terus yang menarik ada kelompok-kelompok perlawanan. Ada kelompok perlawanan di negeri senja yang selalu berusaha melawan pembangkangan gitu ya. Gue cobain ya nama-nama contoh. Tunggu, 105. Nah ini dia nih. Jadi di situ ada banyak gerakan-gerakan bawah tanah di negeri senja, dan itu mengingatkan gue pada zaman-zaman Toto dulu masih SMA. Misalnya di situ ada Perhimpunan Cahaya yang dipimpin oleh Raja Wali Muda. Ini adalah tokoh pembangkangnya yang paling utama. Terus di situ ada beberapa golongan seperti Gerak Kesadaran, itu adalah kumpulan para guru yang sekolah-sekolahnya udah dihancurkan. Terus ada Kerudung Perempuan, ini yang menampung semangat perempuan. Ada Sabetan Pedang, itu yang terdiri dari bekas anggota-anggota tentara. Ada Wira Usaha yang digalang oleh para pedagang. Ada Lorong Hitam, ini orang-orang dari dunia hitam, dari dunia penjahat, para pelacur, bekas narapidana gitu ya. Terus ada banyak kelompok-kelompok lain yang memang ingin membangkang, ingin melawan pemerintahan yang berkuasa. Dan itu mengingatkan pada zaman Orde Baru ketika menjelang kejatuhan Soeharto itu ada banyak sekali kelompok-kelompok yang muncul bersatu dengan satu tujuan gitu. Udah spoiler kemana-mana itu. Belum lu Buat gue yang menarik ini adalah karena visualisasi, jadi visual banget. Steven aja bilang tadi kan ini novel visual banget gitu ya. Misalnya dari gaya tulisannya Mas Seno, gue bisa dapat gambaran warna senja yang keemasan, yang ketika pintu dibuka, semburat cahaya keemasan masuk ke dalam ruangan. Wah itu gue suka banget gitu. Terus gue juga bisa merasakan ketakutan yang sebenarnya ini menurut kesimpulan gue ya. Kalau ada penafsiran lain silahkan. Tapi rakyat negeri senja itu selalu dihantui ketakutan yang sebenarnya dibuat-buat oleh rejim yang berkuasa gitu. Gue merasakan begitu. Terus juga di situ digambarkan bagaimana saking takutnya rakyat pada pemerintahan berkuasa itu, mereka takut pikiran mereka dibaca, makanya mereka selalu pakai
menutupi muka dan menyisakan wajahnya gitu dan selalu menunduk karena mereka takut dibaca. Karena pembangkangan itu ditumpas bahkan dari sejak awal itu masih ada dalam pikiran, masih ada dalam rencana. Ngingetin gua sama Orwell 1984, baru rencana aja udah ditangkap gitu. Dan yang paling gokil lagi buat gua adalah bahkan roh aja nggak bisa hidup tenang di sana, di negeri senja, karena roh-roh itu juga katanya akan ditangkap dan disiksa. Dan sakti banget gitu. Oh ya, ada satu kutipan menarik. Gue lagi ngobrol sama Hikmat semalam soal novel ini. Terus Hikmat ngutip kata-katanya Mas Seno. Dia bilang betapa pentingnya buku ini adalah karena Mas Seno pernah bilang gini, Saksi Mata itu adalah buku yang harus saya tuliskan. Saksi Mata itu adalah kumpulan cerpen yang berlatar Timor-Timor sebelum lepas dari Indonesia ya. Jadi dia bilang, Saksi Mata adalah buku yang harus saya tuliskan. Negeri Senja adalah buku yang ingin saya tuliskan. Apa kata Toto? Gue harus ngomong apa? Jadi tadi ikan cakalangnya itu pedes apa? Oh enggak, lain itu. Tapi yang pasti novel ini ya, gue bacanya terus terang udah sampai habis tapi skip gitu karena lo tau sendiri gue paling susah gitu baca fiksi gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang novel ini sangat visual bener banget gitu. Cuma ini masalah selera aja ya. Cuma buat gue ternyata membaca fiksi dengan bahasa gue sendiri gitu, bahasa apa ya namanya, bahasa ibu gitu ya, native language gue, native gue sendiri gitu, dalam hal ini bahasa Indonesia, ternyata susah juga gitu. Karena menurut gue ternyata novel yang kali ini yang gue baca itu, atau roman gitu kata orang gitu ya, bukan panjang gitu kalimatnya, panjang-panjang dan berusaha mendeskripsikan sesuatu gitu. Awal-awal ketika gue baca buku ini, oh dia seorang pengembara kemudian ke negeri senja gitu ya. Terus kemudian seperti yang Rani bilang gitu ya, ketemu dengan orang yang menunduk gitu. Ternyata kita belakangan tahu bahwa ternyata si penguasanya atau yang disebut dengan tirana gitu ya, itu dia bisa membaca pikiran lewat cahaya gitu. Jadi mereka, kenapa penduduknya juga suka berada di remang-remang, karena nggak cuma lewat kata-kata gitu, bahkan pikiran pun bisa dibaca oleh sang penguasa. Awalnya sih sebenarnya gue merasa tertarik karena gue pikir, oh menarik nih, tentang seorang pengembara, mungkin dia menemukan hal-hal baru, apa sih negeri senja gitu, pertama itu. Tapi setelah gue tahu belakangan, mungkin karena gue hidup di zaman Orde Baru gitu, di mana tindakan represif penguasa itu sangat terasa gitu, sangat kental gitu ya Ran ya. Kita berdua hidup di zaman itu, pernah hidup di zaman itu gitu. Kijang satu. Kijang satu gitu ya. Terus apa namanya, menjadikan novel ini menjadi dalam tanda kutip menurut gue biasa ketika dibaca di tahun sekian, di tahun sekarang. Bahkan ketika gue bilang di tahun 2003 pun, oke, kita pernah hidup di zaman itu, tapi toh rezim itu pernah tergulingkan. Ya memang di zaman sekarang orang banyak bilang, rezim sekarang juga represif gitu. Terlepas dari apakah interpretasinya gimana ya gitu ya. Tapi menurut gue jadi gimana ya, mungkin menjadi sesuatu yang berbeda ketika gue baca ini justru di zaman kita SMA gitu. Bener gak sih? Jadi efeknya sangat terasa ketika kita mungkin baca novel ini ketika di zaman Orde Baru gitu, ketika orang mengalami gitu. Mungkin beda dengan anak zaman sekarang yang mungkin lahirnya pun setelah Orde Baru, membaca novel ini mungkin mereka punya feeling yang berbeda ketika, oh iya di zaman itu seperti itu. Sama ketika mungkin kita membaca novel ketika zaman Orde Lama gitu ya. Dan mungkin kita merasa tertarik karena kita merasa, oh ternyata negeri itu seperti ini ya, negeri senja itu seperti ini. Misalnya gitu ya, kalau negeri senja Orde Lama. Tapi ketika lu pernah berada di masa itu, novel ini menjadi sangat, kalau menurut gue ya, menjadi sangat biasa. Kalau gue bilang jadi alegori yang dia gambarkan itu ya, atau kiasan-kiasan yang dia gambarkan gitu kan. Ada tirana yang dengan backgroundnya sendiri apapun itu gitu. Kemudian banyak, bahkan lu bilang tadi roh pun bisa nggak hidup tenang gitu ya padahal gitu ya. Jadinya biasa kalau menurut gue. Alegorinya menjadi tidak kena lagi. Relatable. Bukan tidak relatable, sangat relatable, tapi tidak kena. Seperti gini loh, kita tuh bisik-bisik sesuatu padahal orang udah tahu gitu. Bener nggak sih maksud gue? Iya kan? Ketika lu ngasih, Tok, sini gue kasih tahu Tok, ternyata si Stephen tuh begitu gitu. Ternyata Stephen tuh punya rahasia ini. Sangat ngehook banget, sangat nonjok banget ketika orang tuh nggak banyak yang tahu tentang Stephen. Bener nggak sih maksud gue?
Oke. Tapi ketika orang udah banyak tahu tentang sifat, lu ngasih tahu kayak gue bisik-bisik gitu kan, ya udah ngapain juga gitu. Ini menurut gue ya, mungkin itu insight yang gue bilang seperti itu. Kedua, kalau gue merasakan justru perjalanan yang dia lakukan ini, gue ngerasa ini tuh catatan perjalanan di sudut pandang dia atau di mana. Karena kalau gue baca, kadang-kadang dia tuh menceritakan tentang Tirana gitu dari seakan-akan dia lepas dari sudut pandang dia gitu. Mudah nggak sih maksud gue? Mudah. Jadinya ini sebenarnya sudut pandang siapa gitu. Walaupun dia tetap beda dengan sudut pandang orang pertama gitu ya. Tapi seakan-akan jadi lepas gitu. Mudah nggak sih? Bingung ya secara teknis. Jadi menurut lo sudut pandangnya itu berpindah-pindah gitu ya? Berpindah-pindah gitu. Kalau menurut gue gitu. Kok gue malah nangkapnya sih justru dari sudut pandangnya si pengembara terus sih. Mungkin karena gue nggak membaca itu dengan seperti yang udah bilang, di keep slow aja gitu, di keep nyantai aja gitu ya. Karena gue terlalu ya. Dilemesin aja, Shay. Dilemesin aja, Cing gitu ya. Dilemesin aja, Say gitu ya. Nah gitu kan. Nah mungkin gitu. Dan karena gue mungkin termasuk kesulitan karena banyak kata-kata yang, banyak kalimat-kalimat yang memang panjang-panjang. Jadi harus dengan sabar gitu, harus dilemesin seperti lo bilang gitu, mungkin seperti itu. Dan akhir ceritanya gimana akhir ceritanya? Kalau menurut gue apapun akhir ceritanya, kalau menurut gue ya lagi-lagi karena gue dengan kacamata orang yang pernah hidup di zaman yang digambarkan di Inggris Jayati, akhirnya oke, jadi biasa aja tuh akhirnya gitu. Buat gue ya, tapi gue nggak mau bocorin lah karena teman-teman harus baca sendiri ya. Buat gue akhirnya itu dramatis sebetulnya, dramatis dan mewakili atau mewakili gambaran hidup, bahwa hidup itu akan selalu ada dari satu cerita ke cerita lain gitu loh. Walaupun kalau lo penggemar alur cerita, ya mungkin lo akan jambak-jambak rambut lo gitu loh. Kalau menurut gue sih gitu. Di akhir ceritanya nanti gitu. Tapi gue gak mau kasih spoiler. Gue cuma bilang bahwa buat gue akhir ceritanya justru keren gitu loh. Mungkin karena gue suka tipe-tipe cerita yang ngegantung. Nggak juga gantung sih. Gue suka cerita yang tidak diberi titik. Nah itu. Apa kita perlu kasih tahu endingnya gimana? Jangan lu, gila lu, di buset lu, di Uber lu sama orang satu kepo buku lo. Ya masa tahun 2003 lo belum baca novelnya sampai sekarang. Tapi ya itu tadi, kalau buat gue suka cerita yang nggak diberi titik di penghabisannya, tapi dikasih koma. Tapi kan nyesek. Karena lo selalu gini, kalau buat gue ini ya, kalau tujuan lo adalah titik perhentian di satu titik nanti di depan, ya lo akan kecewa. Tetapi selalu berpikirlah sebagai seorang pengembara yang dia akan kasih koma di akhir cerita. Karena apa? Masih ada kelanjutannya. Karena seorang pengembara tidak akan pernah, buat gue, seorang pengembara sejati tidak akan pernah sampai di satu titik. Asik. Apa sih? Muter-muter aja. Loh, ini filosofis toh. Ini novel filosofis banget. Tapi kalau menurut gue ada sisi praktis yang kadang-kadang juga kita harus ini loh. Seperti lu nonton drama series gitu ya. Misalnya tentang apapun gitu, tentang pembunuhan. Sampai akhirnya nggak ketahuan pembunuh itu siapa gitu. Kan rese gitu kadang-kadang. Oh, lain. Kalau itu lain. Kalau lu sampai akhir nggak ketahuan pembunuhnya siapa, menurut gua itu nggak dikasih titik, nggak dikasih koma. Atau gantung gitu kayak. Dibuka aja kalimatnya gitu, nggak ada koma, nggak ada titik gitu. Ya kayak serial kayak dulu X-Files atau apa kan ngegantung tuh jadinya siapa gitu tuh, fenomena apa gitu. Misalnya kayak gitu. Enggak, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya ngegantung itu ada sisi positifnya. Sisi positifnya nanti banyak orang bikin fanfiction sendiri. Oh iya benar. Tapi oke, sekarang yang gue mau tahu dari Steven justru adalah karena Toto kan tadi cerita bahwa dia bisa relate dengan cerita ini karena dia pernah hidup di sebuah masa yang memang mirip seperti yang digambarkan gitu loh, dan bisa dimaklumi karena Mas Seno ini seorang wartawan, dia hidup di era-era Orde Baru gitu loh. Jadi gambaran-gambaran itu menyelip gitu, menyelinap ke dalam novel-novelnya dia. Kalau menurut lu sendiri gimana, Van? Aku menikmati novel ini tuh sebagai sebuah cerita silat gitu ya. Sebuah cerita silat, iya.
ketika si pengembara ini sebagai tokoh utamanya menghadapi tantangan-tantangan dan misteri-misteri yang akan terbuka gitu, misteri-misteri apa yang akan dihadapinya di sepanjang jalan gitu. Karena dari awal tuh udah benar-benar apa ya, benar-benar dibuka dengan adegan-adegan yang beringas gitu ya, pertempuran, pertengkaran di kedai, terus upaya-upaya pembunuhan gitu kan. Dan ini dinikmatinya sebagai gimana sih enaknya, ya aku bisa menawarkan sebuah pendekatan gitu. Ini tuh sebuah parabel gitu, ketika sebuah society itu benar-benar dijajah secara intelektual, ditekan secara ekonomi juga. Itu benar-benar mereka kan miskin sekali, dan untuk mencari makan, kalau aku tidak salah ingat, benar-benar terbatas juga kan. Iya, benar. Dan ini benar-benar sebuah parabel yang sangat-sangat menyiksa lah ketika kita baca secara lebih terbuka lagi gitu. Tapi gini, Van, ada yang Toto cerita tadi yang menarik gitu loh, karena baik Toto maupun gue bisa relate dengan cerita ini karena memberikan gambaran dari sebuah era di Indonesia, di dunia nyata itu pada suatu masa ketika memang rakyatnya ya seperti yang dialami oleh rakyat negeri senja gitu loh. Nah, apakah lu relate dengan itu? Atau memang lu benar-benar menikmati ceritanya aja tanpa mau diganggu dengan segala macam hal yang mengingatkan gua pada ini, mengingatkan gua pada itu gitu, Van? Oh ya, sebagai pembaca aku terkadang mengingat-ingat gitu ya, seperti kejadian-kejadian yang terjadi di masa itu. Tapi aku ingin menjauhkan itu dan hanya ingin terjun ke dalam dunia ceritanya, Bang. Jadi aku mengesampingkan dulu sejenak. Tapi di belakang kepala, di belakang ingatan ini tetap, oh ini sebuah kejadian-kejadian yang mungkin bisa terjadi juga di Indonesia waktu itu. Bukan bisa, udah. Iya. Jadi kalau buat teman-teman, karena kan Toto tadi lagi-lagi bilang bahwa ya belum tentu kan generasi sekarang itu bisa relate atau bisa nggak tahu ya, koreksi gue kalau salah, tapi belum tentu bisa menikmati novel ini gitu kan ya. Iya nggak sih, gitu nggak sih, Tok? Justru orang kalau menurut gue, mungkin generasi sekarang justru bisa menikmati novel ini karena mereka nggak pernah hidup di zaman seperti itu gitu. Oh, justru bisa lebih menikmati. Kalau menurut gue, karena seperti halnya ketika gue baca novel atau cerita tentang kehidupan orde lama gitu ya. Ya, maksud gue gini, ketika orang menggunakan perumpamaan, menurut gue jadi kalau buat gue tahu ya ini nggak usah pakai perumpamaan, lu ceritain zamannya orde baru kan, misalnya kayak gitu. Bener nggak sih maksud gue? Jadi ibaratnya kalau sulap lu rasanya udah tahu, jadi udah nggak asik lagi gitu. Kalau menurut gue, karena gue udah tahu gitu. Jadi lu sembunyiin, orang bisa gue tahu lah lu ngomongin masalah tiran kan, masalah penguasa yang Soeharto udah tebut nggak apa-apa, sebut aja nggak. Yang nggak, gue cuma mau mengucapkan ini sifatnya gitu, penguasa yang tiran gitu, misalnya penguasa yang represif kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau lu bungkus dengan alegori, lu bungkus dengan perumpamaan, menurut gue udah ngapain gitu. Beda halnya dengan mungkin Stephen atau anak sekarang yang perumpamaan itu walaupun mereka tahu ya zamannya Orde Baru begitu ya, zamannya itu tuh ada masa begitu ya, zamannya Firaun begitu ya gitu ya. Ya mungkin jadi asik aja karena dia udah punya jarak terhadap apa yang kita pernah alamin gitu aja sih maksud gua. Oke. Mudah. Dan menarik juga sih karena banyak cara untuk nikmati novelnya Mas Seno ini gitu, walaupun mungkin lu nggak relate dengan konteksnya, atau jangan-jangan Mas Seno kalau dengerin ini GR banget Mas Seno dengerin ini, tapi kalau Mas Seno misalnya dengerin ini dia bakal ketawa, wah ini anak gua tipu semua nih, emang ada hubungannya sama Orba? Kagak ada gitu loh. Iya, kagak ada, siapa tahu aja itu kan perumpamaan kita aja gitu. Cuma kan iya itu dia. Cuma karena orang itu ketika dia membaca atau menikmati bacaan, dia selalu nggak bisa terhindarkan kalau pikirannya itu menghubungkan dengan peristiwa yang pernah terjadi atau apa yang relate dengan dia, karena itu kan upaya dia untuk membantu memahami. Tapi ada satu lagi-lagi kata kunci dari Stephen yang menarik tadi, yaitu aspek kayak cerita silatnya. Jangan lupa Mas Seno ini guru silat.
Oh bukan. Kalau ngeliat tampangnya sih gondrong, kumisan gitu, emang udah kayak Yayan Ruhian sih, versi agak gemukan dikit gitu. Tapi jangan lupa Mas Seno ini juga jago nulis cerita silat. Coba deh cari misalnya Naga Bumi gitu. Itu keren banget penggambaran adegan silatnya. Nah, kita coba dekati dari itu sekarang dari segi aspek silatnya, Fen. Iya, yang pertama aku kan bilang aku nggak membaca cerita seperti Wiro ya. Soalnya itu berada di luar jangkauan aku dulu gitu. Tapi aku pernah pegang novelnya. Wiro Sableng ya. Iya, Lo apa yang bacanya apa Kopingho? apalagi Kopingho. Kopingho tuh ini di persewaan di Jogja itu, tapi ketika pengen kayak dilihat, dibaca tuh kayak kurang ini ya, menarik gitu ya, karena Bukan selera lo lah. Ibaratnya gitu kan. nggak ada dikasih cover yang proper gitu loh. Tulisannya Kopingho 1, 2. Lo itu Fen. asiknya tuh begitu. Nah, tuh gue baru mau ngomong. Oh gitu ya. Fen, kenapa Kopingho covernya membosankan? Gitu-gitu aja, murahan. Yep. Karena ceritanya itu nggak bisa digantikan, Fen. Oh. Jauh lebih keren. Lu mau nggak pakein cover juga ceritanya tetap keren. Tapi kan mereka punya format yang jadi gue ngomongin itu ya, jadi punya format yang standar kan. Maksudnya kalau lu datang ke tempat penyewaan komik gitu ya, itu kan keren gitu, dijajar banyak gitu. Pernah sih lu ke tempat penyajian komik? Iya. Masih ada nggak sih zaman sekarang? Masih ada nggak sih? Udah nggak ada kali. Mungkin di daerah-daerah masih ada. Sayang banget. Oke, balik tadi gimana, Fen? Iya. Penggambaran cerita silatnya, Fen. Mungkin ini bisa membantu teman-teman yang ini dari tadi Toto omarannya ngomong apa, tapi mungkin dari segi cerita actionnya dari silatnya mungkin akan menarik pembaca juga. SGA nih melukis dengan kata-kata ya. Dan ini adegan-adegan silat yang dia tampilkan di buku ini. Aku coba cerita sedikit. Asik. Pisau itu menancap di dada kanannya. Ia jatuh tertelungkup di atas meja. Sejumlah orang di sekitarnya segera membacok punggungnya pula. Suasana kacau sekali. Tiba-tiba, seseorang yang lain sudah terbanting ke atas meja. Teko dan cangkir teh bertebaran. Dengan cepat, orang yang terkapar di meja itu pun dibacok. Rupa-rupanya orang-orang ini sangat mahir menggunakan pisau belati. Satu di antara mereka lari menuju ke pintu, tapi di pintu ia berteriak keras. Sebilah pisau telah menancap di punggungnya. Ia tidak langsung jatuh. Ia masih bisa berjalan terhuyung-huyung keluar. Namun di luar kulihat ia terjatuh. Badai pasir masih bertiup mengiriskan. Suaranya bersiut-siut. Pasir bertebangan menabrak kaca jendela. Seseorang menyusul keluar. Dalam temaram kulihat pelati itu dicabut. Darahnya belum diseka ketika ia masuk kembali. Menetes di lantai kayu. Kamu yakin dia mati? Apalagi dasar pengkhianat. Ya mungkin benar-benar benar-benar sebuah adegan demi adegan tuh dari tensi awal sampai penutupan adegannya tuh benar-benar benar-benar masuk lah dalam imajinasi aku gitu. Oke. Itu satu pendekatan lain untuk menikmati novel ini. Jadi jalan ceritanya itu kayak di film-film buat gue ya, film-film cowboy standar gitu loh. Oh gitu. Ada pengembara datang ke sebuah kota. Terus si pengembara itu memotret atau bahkan terlibat dalam intrik yang terjadi di kota itu. Ya kalau di Seno kan ada persilatan, ada upaya pemberontakan, ada ratu yang tiran yang saking tirannya roh aja nggak bisa hidup tenang karena roh juga disiksa gitu ya. Pikiran nggak boleh dibebaskan. Terus ada upaya untuk memberontak dan muncul kelompok-kelompok yang ingin memberontak dan nggak bisa dilanjutin karena spoiler. Lanjutin aja kan? Lanjutin aja ya. Tapi ya balik ke closing tadi, ini seperti komik Lucky Luke. Lu baca Lucky Luke nggak sih? Aduh, lu kasihan banget ya. Aduh, bener ya, orang yang dengar ulasan kita bingung. Ya, oke, gue tarik balik. Lucky Luke, tapi kalau teman-teman mau cari, coba cari ya kisah komik karena nggak ada hubungan dengan Seno. Tapi kan dari komik terus ke cowboy terus ke Lucky Luke, orang bingung itu. Aduh, jadi apa ini? Jadi ngebayangin gini. Koboi pengembara datang ke sebuah kota, terlibat yang seperti gue bilang tadi gitu ya, pokoknya terlibat segala macam intrik segala macam, dan nggak bisa gue ceritain karena spoiler, tapi kemudian bagian endingnya diceritakan si koboi kemudian keluar dari kota itu
dengan mendarai kudanya menuju ke arah matahari. Sedap. Tukitakit. Tiktak, tiktok, tiktak, Alah, tiktok. itu satu pendekatan. Nah, ada pendekatan lain menurut gue yang juga bisa dipakai untuk menikmati novel ini selain pendekatan cerita tadi, yaitu pendekatan visual. Visual dari cerita ini, lu mamah satu persatu ceritanya. Kalimat-kalimatnya Mas Seno itu indah-indah. Tadi bahkan adegan perkelahian aja yang sadis, yang perut terburai ke sana kemari digambarkan juga di situ. Terus juga di cerita itu ada digambarkan ada sebuah kotak namanya kotak senja gitu ya. Gua suka banget gambaran kotak senja ini karena katanya kotak senja ini kalau lu buka, lu bisa melihat senja terbenam di negeri senja gitu loh. Dan kotak itu banyak dijual di mana-mana, tapi ada satu kotak yang sangat penting yang sempat dipegang, diserahkan kepada si pengembara yang kita nggak pernah tahu namanya sampai akhir cerita. Dan kotak ini menyimpan sebuah cerita yang menarik gitu, yang ada sebuah gambaran menarik yang ingin diceritakan oleh Mas Seno gitu. Ada sebuah visual menarik yang ingin disampaikan, dan itu kalau lo ingin melihat pengandaiannya atau melihat metaforanya gitu ya. Tapi juga dari kotak itu juga diceritakan bahwa ketika si pengembara mau digeledah segala macam, ada satu pengemis berusaha membela karena kotak itu penting bagi pemberontakan negeri senja. Dan dia bilang, kotak itu udah saya telan, katanya dia bilang gitu, karena kecil aja ukuran kotaknya gitu. Dia ngaku-ngaku udah ditelan, terus digambarkan juga di cerita itu bahwa bongkar perutnya, terus perutnya dibongkar gitu loh, ditusuk segala macam. Itu kan ini adegan-adegan yang visual banget buat gue, dan kalau lu suka cerita silat ya itu yang seru gitu. Oke, menjelang akhir kita kembalikan ke Toto. Ada bagian-bagian apa yang paling lu suka dari novel ini? Nanti gue juga akan tanya sama ke Steven. Bagian yang menurut gue suka yang mana? Justru menurut gue bagian yang menurut gue suka justru awal-awal, yang ketika pengembara ini memulai gitu ya, cerita ini dimulai. Jadi gue justru sifat keingin tahuan gue itu masih ada di sana gitu. Nah begitu ke belakang seperti tadi gue bilang ya, jadi gue udah kehilangan ini. Tapi ya itu yang awal-awal, jadi gue suka banget gitu motivasinya apa gitu kan. Gue kalau ketika orang mengembara, gue seneng pengen tahu dong motivasi dia apa, kenapa dia mengembara gitu. Ketika dia menemukan sebuah negeri senja, menurut gue menarik nih gitu. Tapi setelah terbuka negeri senja itu seperti apa, ya akhirnya udah biasa gitu kalau menurut gue gitu. Tapi benar apa yang dibilang Luran gitu. Jadi kalau menurut gue, buat teman-teman, buat gue sendiri juga ya, kalau kesulitan untuk membaca benang merah dari cerita ini, udahlah, ambil satu bab aja, ambil 2 bab, saling lepas, nggak usah berurutan gitu ya. Nikmatin bab itu pelan-pelan gitu. Dan lu akan bisa menikmati bagaimana bagaimana novel ini mampu memvisualisasikan setiap adegan gitu. Yoi. Lu mungkin nggak tahu kenapa ada pemberontakan, lu mungkin nggak tahu kenapa Tirana begitu, misalnya seperti itu. Tapi resapkan aja gitu seperti di satu bab itu gitu. Gitu. Menurut gua ya, gua. Ini bukan dari segi jalan ceritanya ya, tapi dari segi visualisasinya. Nah, dari segi visual lu bisa berdiri sendiri. Gak setiap bab seperti itu sih, tapi kalau gua amatin, kalau lu mau menikmati visualisasi ya berlama-lama gitu ya, atau ya udah baca berurutan aja tapi ya pelan-pelan gitu. Oke, keren. Dan memang yang menarik dari novel Negeri Senjanya Mas Seno ini adalah dia bisa loh, walaupun Toto gue kemudian relate dengan Orde Baru segala macam, tapi buat teman-teman yang baru yang mungkin nggak relate dengan masa-masa itu, lo akan nemuin sebuah dunia baru yang direka oleh Mas Seno gitu. Misalnya suasananya, senja yang tidak pernah tergelincir, matahari yang tidak pernah tergelincir jadi selalu senja, bahasanya, strata-strata di masyarakatnya, siapa aja kelompok-kelompoknya. Yang menarik tuh ada hubungan agama dan negara juga sebetulnya disentuh di situ. Misalnya karena di situ kan salah satu agama itu diwakili oleh kuil matahari misalnya, sementara negara itu diwakili oleh istana pasir misalnya. Terus kemudian ada cerita tentang mata-mata istananya, pergulatannya dan lain sebagainya. Itu menarik untuk dilihat sebagai sebuah bentuk visual juga selain dari bentuk ceritanya. Tapi sekarang kita balik ke Steven. Bagian apa yang menurut lo paling menarik dari novel ini, Van? Yang paling menarik tuh ketika si pengembara tuh menemukan lapisan demi lapisan hal-hal yang terjadi di negeri senja gitu ya, Bang Rane.
dan juga petualangan-petualangan liar dia di beberapa bagian gitu. Dan yang pengen aku tanya ke Bang Rane sama Mas Toto nih ya. Di salah satu scene di Negeri Senja itu kan ceritanya si pengembara ini bertemu dengan seorang perempuan yang dikatakan memiliki suara berdesah basah. Oke. Apa Mas Toto, Bang Rane pernah bertemu dengan perempuan dengan suara berdesah basah? Kira-kira gimana sih menjelaskan kepada khalayak gitu ya, suara berdesah basah itu? Tok, Mungkin lu kan ahli, Tok. mendesah-desah gitu, mendesah-desah. Mendesah-desah, Mendesah-desah manja. Itu lagi-lagi salah satu permainan kata-katanya Mas Seno yang keren gitu ya, berdesah basah. Karena setiap orang punya interpretasi yang berbeda-beda. Apa itu berdesah basah? Buat gue mungkin suaranya bermanja-manja gitu kan. Mungkin gitu kan, harus dilihat dari mungkin gitu. Karena kalau dengan konteks yang berbeda, misalnya gue bilang suaranya becek gitu kan, Enggak jadi juga. bingung gitu. Tolong pembaca pendengar dibantu Steven mungkin. Dibantu mungkin kalau berasa bahwa suara Anda itu berdesah basah, tolong direkam aja. Kirim ke Steven ya, 087878505012. Ya, ini loh Mas Steven, suara berdesah basah seperti saya ini gitu, bisa aja kayak gitu. Ada lagi, Ven? Ada lagi sebelum kita tutup? Secara keseluruhan novel ini worth your time, bisa dibilang gitu, dan nggak perlu buru-buru untuk menyelesaikannya. Yes, gitu. Betul. Ya. Betul. Oke. Sementara dari gue, selain ini cerita yang buat gue sangat dalam gitu ya, juga dari alur ceritanya bisa dinikmati, visualnya bisa dinikmati, kata-katanya juga menarik gitu loh. Dan ada satu yang sampai gue tulis tuh, bentar ya. Bentar, mana sih? Ada satu kata-kata yang gue suka banget deh. Ini. Ntar silakan dikomentari ya. Tapi buat gue keren banget. Ini halaman 176. Bagi seorang pengembara, ikatan apapun lebih baik dibatalkan. Biarlah cinta berkelebat, tapi jangan biarkan ia menetap dan akhirnya berkuasa. Mereka yang dikuasai cinta akan lebih mudah menderita dan terluka daripada yang menguasainya. Namun siapapun harus melepaskan pikiran, mampu menguasai cinta dan mempermainkannya. Karena siapapun yang begitu jumawa merasa bisa menguasai cinta, justru akan terbakar dipermainkan cinta. Gue gak tahu. Buat gue itu kalimat dalam, dan ini penafsiran gue ya. Kalimat barusan dari Mas Seno itu buat gue bisa mewakili novel ini. Karena apa? Cinta tidak diperbolehkan hidup di negeri senja. Siapa yang melarang? Ratu Tirana. Puan Tirana, bukan ratu. Puan Tirana, si penguasa. Dan si penguasa ini, Puan Tirana ini, juga adalah korban cinta. Asik. Jadi negeri senja ini sebenarnya dihancurkan oleh cinta. Apa sih? Serius, baca kalau lu nggak percaya. Kalau lu dapat kesimpulan itu, seperti gue mendapat kesimpulan itu, kita tos bareng ntar. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Tos sama Toto aja Mas Steven. Seru. Ada lagi Mas Toto? Sudah, itu saja. Sepertinya cukup. Oke, jadi lu janji habisin novelnya ya? Oh, gue udah habis. Cuman gue bilang seperti itu. Gue skip. Lu bacanya dengan skip. Nah, itu dia. Oke. Steven? Ya, itu aja cukup. Oke. Hidupku penuh dengan kesedihan. Karena itu, aku selalu mengembara. Steven curcol. Jadi ini karya roman Seno Gumira ini kita rekomendasikan ya Bang Rania untuk semua kalangan pembaca, pembaca sastra Indonesia ataupun peminat pemula sastra Indonesia, bisa cobain karya yang satu ini. Silakan ya.
Dan gue mau tutup dengan satu quote lagi dari Mas Seno di novel ini. Ini di halaman 22. Kebahagiaan adalah saat-saat sesaat yang hanya terjamin abadi dalam kenangan. Sehingga hanya mereka yang mampu menghidupkan kenangan bisa mempertahankan kebahagiaan itu. Alah. Jadi kalau ada di antara lo anak-anak senja yang suka dengan kata-kata yang keren, baca ini. Relatable banget. Relatable ya. Oke lah, kalau begitu. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya, dan di episode berikutnya kita agak menurunkan tensi dikit lah dari yang tegang-tegang, karena kita akan mereview buku tulis. Oh iya benar, kita ada rencana untuk mereview buku tulis ya. Nantikan ya di episode berikutnya. Betul, dan ini serius, kita nggak bercanda. Karena banyak yang bercanda bilang, Bang, kapan Bang mau review buku tulis? Hehehe. Kita kalau nge-review itu serius. Kita nggak pernah bercanda, nggak pernah nggak serius. Anak-anak senja kepo buku itu nggak pernah bercanda. Nggak pernah. Alah, memang anak-anak usia senja. Steven juga termasuk anak senja ya, Fen ya? Lu kebayang nggak, Steven? Berdiri atau menikmati berdiri di tepi jembatan yang panjang di Ambon menikmati senja gitu. Alah. Ya bingung Steven. Salah satu inilah ya, salah satu momen-momen yang magical ya untuk lihat senja itu. Apalagi nanti lu baca novel ini sambil menikmati senja. Membaca negeri senja di senja hari. Betul. Kadang-kadang kan kita, kalau gue sendiri gitu ya, misalnya kalau sibuk kerja gitu kan ya. Kadang-kadang kalau ketika punya waktu untuk menikmati senja itu memang akhirnya membangkitkan memori-memori lama. Sedap. Begitu ya. Iya, karena kalau gue sebagai orang korporat gitu ya, budak korporasi gitu ya, tahu sendiri kerja dari jam berapa sampai berapa. Kadang-kadang setiap hari ya hampir nggak bisa menikmati senja, nggak nemu matahari tenggelam gitu. Mungkin baru bisa weekend gitu bisa. Itu pun juga kalau nggak sibuk juga gitu kan. Jadi ketika menikmati senja tuh banyak sebenarnya yang bisa dinikmati gitu. Jadi kalau menurut gue, kalau novelnya Mas Seno ini mengambil senja, karena memang senja itu punya magicnya sendiri ya, Ran ya gitu kan. Senja itu dari jam berapa sih bisa di WIB gitu, mungkin dari mulai jam 4:30 gitu ya, ketika matahari udah redup gitu ya, masih ini gitu. Terus kemudian semburatnya udah mulai ketika menjelang maghrib ya, memang menampilkan pesonanya tersendiri gitu. Fun. Iya. Lu sadar nggak sih, Toto lagi memunculkan sisi romantisnya? Gue gitu ya. orangnya romantis pada dasarnya. Asik. Seorang filosof itu selalu romantis. Toto ini makhluk yang penuh dengan kontroversi. Kenapa? Seorang budak korporat, filsuf, romantis. Alah, ya wes lah. Tapi kadang-kadang suka hal-hal yang pasti gitu ya. Hidup ini harus lengkap, Ran. Ibaratnya sebuah sayur tuh ada rasa asinnya, rasa manisnya, rasa gurihnya gitu. Harus beda-beda supaya lengkap. Asik. Udah, gue mau makan soto pagi-pagi diajak rekaman. Aneh aja lu lah, ngajak rekaman pagi-pagi. Siapa punya ide, siapa sih? Samsudin yang ngajak rekaman pagi siapa? Mana? Samsudin. Oh, ya, emang admin kita tuh yang namanya Samsudin tuh. Alah. Kurang ajar banget ngajak. Steven, thank you banget. Salam sama senja di Ambon. Alah. Iya, makasih semuanya. Thank you, To. Salam sama senja di Singapura nggak ada senja. Oke, thank you, To. Thank you. Bye. Yuk. Dadah.